Bab 19 Pernikahan. Setelah disibukkan dengan persiapan acara pernikahan dan pesan singkat yang sempat membuatku menjadi bimbang, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Seusai kami membuat perjanjian pranikah waktu itu, aku dan Mas Doni belum membahas lagi tentang siapa yang sudah mengirimkan pesan singkat tersebut. Hanya saja Mas Doni sudah mengetahui siapa dalang dibalik semua itu, tetapi Mas Doni enggan memberitahukan kepadaku siapa orangnya, karena menurutnya aku tak perlu tahu, hanya akan membuat konsentrasiku buyar dan bisa merusak semua rencana yang sudah kami siapkan. Meski sangat penasaran, tapi aku setuju dengan apa yang Mas Doni katakan. Mungkin jika aku tahu siapa orangnya, akan menambah beban pikiranku saja. Hari pernikahan pun tiba. Pagi-pagi sekali aku sudah dirias dan dengan rasa gugup yang teramat sangat saat dari kejauhan aku mendengar Mas Doni mengucapkan ijab kabul di depan Pak D dan penghulu serta para tamu undangan yang hadir. Suasana berlangsung sangat khidmat dan haru. Memang acara akad nikah hanya dihadiri keluarga terdekat saja. Aku meneteskan air mata karena setelah Mas Doni selesai mengucapkan ijab kabulnya dengan sekali tarikan nafas dan para saksi mengucapkan kata sah, maka mulai saat itu aku sudah resmi menjadi seorang istri dan kehidupan baru pun akan dimulai. Akad nikah selesai dan setelah doa berakhir, maka kami akan bersiap-siap untuk melanjutkan ke acara hiburan, yaitu resepsi pernikahan. Suasana nampak meriah dan bahagia. Banyak undangan yang hadir dan ikut berbahagia pada acara pernikahan kami. Sungguh aku tak pernah membayangkan mendapatkan pesta pernikahan yang begitu megah dan mewah seperti ini. Semoga ini awal yang baik untuk kehidupanku selanjutnya. Kami larut dalam suasana akrab berinteraksi dengan para undangan. Tidak seperti acara pernikahan yang formal, kami membaur bersama para kolega dan teman-teman Mas Doni yang datang. Semua berlangsung sesuai dengan rencana. Setelah seharian mengadakan acara, kami kembali ke kamar hotel untuk beristirahat. Sesampainya di kamar, aku segera membersihkan make up dan segala aksesoris pernikahan. Setelah mandi, aku melihat Mas Doni sudah tertidur di ranjang yang banyak dihias dengan bunga-bunga. Saat tatapan mata kami bertemu, aku segera mengalihkan pandanganku. Suasana terasa sangat kaku, detak jantungku seakan bertalu-talu kalau Mas Doni memanggilku untuk duduk di dekatnya. Aisyah, istriku, kemarilah, ada yang ingin Mas bicarakan. Dengan ragu-ragu aku melangkah mendekat lalu duduk dengan kepala masih menunduk. Jujur rasanya aku malu sekali saat Mas Doni menatap mataku. Mulai hari ini kita resmi menjadi suami istri. Mas harap kamu bisa menjadi istri yang melayani dan mencintai dengan sepenuh hati. Kita mulai semua dari awal, tanpa ada rasa ragu dan curiga. Mas gak mau kamu menyimpan pikiran-pikiran yang tidak baik tentang Mas dan keluarga, karena pernikahan adalah ibadah sepanjang hidup. Jadi mari kita jalani ibadah ini dengan hati yang bersih. Dengan melafalkan doa-doa, Mas Doni untuk pertama kalinya mencium keningku. Dengan tetesan air mata yang mengalir, aku pun mencium punggung tangannya. Kami memulai semua dengan penuh kelembutan dan sesuai dengan sunnah yang sudah diajarkan dalam agama kami. Mohon bimbingannya, Mas. Aisyah butuh diingatkan dan masih harus banyak belajar, memahami apa-apa saja yang Mas suka maupun yang Mas tidak suka. Tolong terima aku dan Gia apa adanya ya, Mas. Cukup lama kami berbincang, memahami keinginan dan sifat satu sama lain. Mungkin seperti inilah rasanya pacaran. Setelah kami berbincang sebagai suami dan istri, rasa sayang dan cintaku padanya meningkat berkali-kali lipat. Selesai acara pernikahan, kami kembali ke rumah Mas Doni. Masa cutinya pun sudah habis dan kami kembali beraktivitas seperti biasa. Mas Doni masih mengizinkan aku untuk melanjutkan bisnis ayam bakarku, tapi dengan satu syarat. Saat dia pulang dari kantor, aku dan Gia sudah ada di rumah. Dia ingin aku yang melayani dan menyiapkan semua keperluannya. Saat makan malam, Mas Doni mengutarakan niatnya untuk mengajakku bulan madu, tapi hanya kami berdua. Katanya Gia akan dititipkan pada Bu Dewi dan Kanaya. Sebenarnya aku sedikit keberatan, mengingat aku dan Gia belum pernah berpisah lama, walaupun hanya 1 minggu. Namun apakah Gia tidak akan rewel ditinggal dalam waktu yang lama? Tapi tidak mungkin untuk aku menolak permintaan dari Mas Doni.
Sudah menjadi kebiasaan jika pengantin baru pergi berbulan madu. Apalagi ini hal pertama bagi Mas Doni. Semua keperluan yang dibutuhkan sudah dipersiapkan dengan matang, hingga hal-hal sekecil apapun sudah dipikirkan Mas Doni. Kuakui Mas Doni memang lelaki yang jika sudah merencanakan sesuatu akan dipikirkan dengan detail dan matang. Memang sejak awal bersekolah Kia sudah kuajarkan untuk tidur sendiri. Jadi saat aku sudah menikah seperti sekarang ini, anakku sudah terbiasa tidur di kamar sendiri. 1 minggu sudah kami menikah. Semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Besok pagi kami akan pergi berbulan madu. Untuk seminggu ke depan aku menitipkan Kia pada ibu mertua dan adik iparku. Sedangkan bisnis ayam bakarku percayakan kepada pegawai yang sudah kupercaya, yang sejak awal sudah ikut memajukan usaha ayam bakarku. Tak mudah untuk melepaskan pikiranku dari Kia. Sepanjang perjalanan kami bercerita tentang kehidupan kami di masa lalu. Memang sejak kenal kami belum melakukan penjajahan, semua berjalan begitu cepat dan tanpa adanya pendekatan. Aku mengenal Mas Doni tapi tidak dengan kisah cintanya di masa lalu. Saat Mas Doni menceritakan tentang mantan kekasihnya saat di restoran, sebenarnya banyak yang ingin aku tanyakan. Namun tak berani untuk mengatakannya, karena saat itu aku sadar bahwa aku bukanlah siapa-siapanya Mas Doni. Tapi sekarang kami sudah sah menjadi suami istri, jadi sudah seharusnya kami saling mengenal lebih dekat tentang sifat dan karakter kami masing-masing, termasuk dengan masa lalu yang pernah kami lalui. Selama seminggu ini kami akan menghabiskan waktu berdua saja. Mas Doni mengajakku berbulan madu ke Bali. Sesampainya kami di hotel, Mas Doni mengajak untuk mandi bersama, tapi dengan malu-malu aku menolaknya, karena masih canggung rasanya. Tapi saat Mas Doni menggendongku ala bridal style, aku tersipu malu. Kami benar-benar menghabiskan malam berdua, tanpa keluar kamar hotel. Saat pagi tiba setelah sarapan, Mas Doni mengajakku untuk berkeliling dan berjalan-jalan di pinggir pantai, menikmati suasana pantai yang masih sepi dari pengunjung. Kami menyewa sebuah sepeda motor untuk menikmati suasana kota Bali. Tapi di hari ketiga bulan madu kami, tiba-tiba Kanaya menelpon Mas Doni dan mengabarkan bahwa Kia sakit. Mendengar kabar tersebut, kami bergegas untuk kembali ke Jakarta. Bab 20 Rumah Sakit. Setelah mendengar kabar dari Kanaya, aku dan Mas Doni bergegas bersiap-siap untuk segera kembali ke Jakarta. Dengan perasaan cemas, aku segera mengemasi barang-barang kami dan check out dari hotel. Untung saja masih ada jadwal penerbangan pada malam hari sehingga kami bisa segera pulang. Karena panik, aku tak sempat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yang kudengar hanya anakku Kia sedang dirawat di rumah sakit. Setelah sampai di bandara, barulah aku bisa berpikir dengan jernih, dan aku segera menelpon Kanaya untuk mengetahui keadaan Kia sekarang. Halo Kanaya, gimana keadaan Kia? Terus apa kata dokter? Kia sakit apa? Tanpa sadar aku memberondongi Kanaya dengan beberapa pertanyaan sekaligus. Halo Mbak Aisyah, tenang dulu ya. Kia demam Mbak, dan kata dokter cuma demam biasa. Jadi Mbak nggak usah khawatir ya. Tadi habis makan dan minum obat, jadi sekarang Kianya lagi bubuk Mbak. Mungkin efek obat jadi ngantuk, tutur Kanaya. Oh iya, kalau begitu Mbak titip Kia ya. Kami sudah di bandara menuju Jakarta. Tolong kalau Kia bangun nyariin Mbak, bilangin kalau Mbak sudah jalan pulang. Baik Mbak, hati-hati di jalan ya. Seusai menutup telepon, aku mencari keberadaan Mas Doni. Aku baru sadar kalau dari tadi dia tak berada di sampingku. Kemana Mas Doni pergi? Setelah beberapa menit, orang yang kucari ternyata muncul dengan membawa 2 gelas minuman di tangannya. Nih Mas, beliin kamu kopi, biar gak ngantuk, ujar Mas Doni sambil menyerahkan secangkir kopi panas. Makasih Mas, aku dari tadi nyariin Mas loh. Iya maaf, tadi Mas gak sempat pamit karena lihat kamu serius banget nelpon Kanaya. Aku menyesap kopi pemberian Mas Doni, sedikit menenangkan pikiran. Setidaknya aku sudah tahu penyakit yang diderita anakku tidak serius. Sepertinya Kia demam karena menahan rindu kepadaku, karena sejak lahir memang belum pernah sekalipun kami berpisah lama. Setelah cukup lama menanti, pesawat pun berangkat menuju kota tujuan kami. Selama di perjalanan tak sedikit pun Mas Doni melepaskan genggaman tangannya.
seperti ingin memberikan kekuatan agar aku tidak terlalu cemas. Dan sepertinya Mas Doni pun merasakan kegundahan sama seperti yang aku rasakan. Tapi mungkin dia tak mau membuatku semakin gelisah jika melihatnya gundah. Sesampainya di Jakarta, kami dijemput supir keluarga Mas Doni dan segera meluncur menuju rumah sakit tempat Gea dirawat. Sesampainya di rumah sakit, aku bergegas berlari menuju ruang rawat Gea, tanpa ingat kalau aku sudah meninggalkan Mas Doni di belakang. Saat melihat gadis kecilku terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit, membuatku begitu sedih rasanya. Menyesal meninggalkannya berbulan madu. Ku sentuh pipinya yang terasa hangat, ku ciumi pipi gembilnya. Gea sayang, ini mama nak, mama sudah pulang. Maaf jika mama kemarin meninggalkanmu, ucapku di samping telinganya, sambil berbisik dengan cucuran air mata yang tak bisa kutahan. Tapi sepertinya efek obat yang membuatnya tertidur pulas, sehingga tak terganggu sedikitpun dengan kehadiranku saat Kanaya mendekat. Maaf ya mbak, aku nggak bisa jaga Gea dengan baik, sehingga mbak dan Mas Doni harus pulang ke Jakarta sebelum bulan madu selesai. Sebenarnya dari kemarin Gea sudah susah makan, katanya mau makan disuapin sama mbak. Tapi setelah dibujuk akhirnya dia mau makan. Tapi saat malam dia ngigau manggil-manggil mbak. Dan saat bangun pagi aku lihat dia tidak bersemangat bangun tidur. Tadi pagi pas dicek ternyata badannya panas mbak. Tapi aku coba kasih obat penurun panas karena panasnya nggak turun-turun. Jadi aku bawa ke rumah sakit aja biar ditangani oleh dokter. Dengan panjang lebar Kanaya menjelaskan padaku dan Mas Doni. Nggak apa-apa Kanaya, mbak malah berterima kasih sama kamu karena kamu mau mengurus Gea selama mbak nggak ada. Mungkin Gea demam karena menahan rindu sama mbak. Pas video call kemarin mbak lihat dia masih ceria dan baru berasa kangennya hari ini kali ya. Sambil tersenyum aku menjawab penjelasan Kanaya agar dia tak lagi merasa bersalah. Karena kami sudah sampai, Mas Doni menyuruh Kanaya pulang untuk menemani Mama Dewi di rumah. Karena bagaimanapun Mama Dewi masih harus dipantau. Karena kadang saat penyakit mentalnya kumat, beliau menangis dan meraung-raung. Walaupun sejak terapi sudah sangat jarang terjadi, tapi Mas Doni dan Kanaya tetap berjaga-jaga. Tepat pukul 1 dini hari, Gea mengigau. Gadis kecil itu memanggilku terus-menerus, dan saat ku sentuh ternyata badannya panas. Aku segera memencet bel agar perawat segera datang, dan dibantu Mas Doni membangunkan Gea agar dia segera sadar. Tapi gadis kecilku tak kunjung bangun, dia terus menangis dan sesekali memanggilku. Aku mendekap tubuhnya hingga kompres di keningnya terlepas, terus ku panggil namanya, ku bisikan di telinganya. Tak lama perawat datang dan menyuntiknya obat melalui selang infusnya. Setelah itu panas tubuhnya berangsur turun dan suhu tubuhnya mulai normal. Saat Gea bangun dan meminta minum padaku, Mas Doni segera memberikan minum padaku. Gea tersenyum melihatku dan Mas Doni ada di sampingnya. Mama sudah pulang. Gea kangen mama. Jangan pergi lama-lama lagi ya mama, ujar gadis kecilku sambil memeluk tubuhku. Terasa sekali kerinduan yang dipendamnya selama beberapa hari ini. Iya sayang, mama gak akan kemana-mana lagi. Mama akan selalu ada di samping Gea. Setelahnya Gea kembali tertidur dan aku terus berada dalam pelukannya. Mas Doni terlihat siaga jikalau ada yang diperlukan oleh Gea. Beruntungnya aku memiliki sosok suami seperti Mas Doni yang siap dan siaga membantu saat seperti ini, dan bisa jadi penenang dikala aku sedang dilanda kebingungan dan kecemasan. Teringat beberapa tahun yang lalu saat Gea dirawat di rumah sakit, dan aku harus berjuang sendiri mengurus anakku yang saat itu sedang dirawat. Semua kulakukan sendiri tanpa ada seorang pun yang membantuku di saat aku harus menahan lapar karena tak ada teman untuk diajak bergantian menjaga Gea. Pernah suatu hari karena terdesak untuk membeli susu dan pampers Gea, aku sampai meminta tolong perawat untuk menjaga Gea selama aku pergi berbelanja. Setelah selama 3 hari dirawat, akhirnya Gea diperbolehkan pulang ke rumah. Betapa bahagianya gadis kecilku kalau dia tahu kalau kami akan segera pulang ke rumah. Dia sudah tak sabar ingin bermain dengan boneka-bonekanya, bermain sepeda di taman komplek dan bertemu dengan teman-temannya. Sejak kami tinggal di rumah yang dibangun Mas Doni, Gea banyak memiliki teman. Gadis kecilku terlihat senang dan betah di rumah ini, dan itu membuatku lega karena apa yang kami inginkan akhirnya terwujud.